Timnas Day kembali lagi Sobat Kode Bola, dan kali ini di laga perdana penentuan SEA Games 2025 menghadapi Filipina. Salam olahraga, salam sejahtera buat teman-teman semuanya, baik yang ada di Sabang sampai Merauke. Semoga senantiasa diberikan kelancaran untuk aktivitasnya. Dan di edisi yang ke-10 ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang line up pemain dan peluang Indonesia menghadapi Filipina. Sebelumnya, tak lupa kami mengingatkan teman-teman semuanya untuk like, komen, subscribe, dan share channel ini untuk semangat kami terus memberikan informasi-informasi terupdate seputar dunia sepak bola, khususnya sepak bola dalam negeri. Subscriber kami saat ini 202 teman-teman. Jadi kita mohon di minggu ini semoga kita sudah bisa mendapatkan 500 subscribe. Dan apabila itu tercapai, maka akan ada giveaway voucher belanja senilai 200.000 untuk salah satu teman-teman yang terpilih, yang sudah subscribe, yang senantiasa komen dan share channel kita. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama kita, yaitu terkait prediksi line up tim Garuda Muda kita menghadapi Filipina. Teman-teman, kita tahu di laga perdana ini sangat penting sebagai langkah awal penentuan kita untuk lolos ke fase grup. Di pertemuan terakhir, pada waktu sesi wawancara, Coach Indra Safri menyampaikan bahwasanya target emas harapannya tetap ada di tangan pundak Garuda Muda. Tapi di langkah awal ini, Coach Indra Safri menyampaikan harus fokus tertuju di fase grup ini. Jadi bertahap teman-teman. Jadi kita fokus saja untuk bisa lolos di fase grup. Itu yang disampaikan di sesi wawancara terakhir Coach Indra Safri kemarin. Semoga apa yang direncanakan sama Coach Indra Safri ini dapat tercapai teman-teman. Oke, kita lanjut ke line up prediksi tim channel Kode Bola, dan juga salah satu mungkin menurut kita ini adalah starting 11 terbaik versi Kode Bola. Kita memakai formasi 3-4-1-2 teman-teman. Ini mengaca dari pertandingan terakhir kita menghadapi uji coba leg kedua Mali, yang dimana permainan atau sistem yang diterapkan oleh Coach Indra Safri berjalan begitu baik. Baik dari mulai build up set dari belakang, kemudian progresif penguasaan bola lebih banyak ke depan, dan lebih sering kita membahayakan lini pertahanan Mali di leg yang kedua dibanding dengan pertandingan yang pertama. Pertandingan pertama kita memakai formasi 4-3-3, tapi yang di pertemuan kedua Coach Indra Safri merubah permainan dengan pola 3-4-3. Tapi pada waktu di lapangan memang akan selalu cair teman-teman untuk formasi, dan di kita ini membacanya, prediksi kita akan menggunakan formasi sama 3-4-3, tapi lebih condong ke 3-4-1-2. Di posisi penjaga gawang, kami yakin Cahya Supriyadi akan menjadi pilihan pertama Coach Indra. Karena apa? Karena pengalaman Cahya, kemudian jam terbang Cahya di kancah internasional ini akan menjadi pertimbangan penting dari Coach Indra Safri menempatkan Cahya di palang pintu terakhir pertahanan tim nasional Garuda Muda kita. Kemudian di posisi back akan ditempati oleh Muhammad Ferrari, Kakang, dan Dion Marks. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa kok nggak ada Kadek Arel? Ini teman-teman, ini versi Kode Bola. Monggo nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar apabila kurang setuju. Menurut kita, di pertandingan terakhir, di starting 11 pertama pada waktu menghadapi Mali, di leg kedua, itu Coach Indra menempatkan Kadek, Ferrari, kemudian Dion Marks di lini belakang. Tapi kita melihat pada waktu set build up, terutama Kadek Arel, itu sering sekali melakukan passing-passing yang kurang pas. Begitu juga timing passing ke depannya juga kami melihat sering ketinggalan atau terlambat passing. Jadi pada waktu harusnya bola ini sudah mengalir ke Ivar Jenner atau Rivaldo Pakpahan, itu justru sama Kadek Arel dikembalikan lagi ke samping atau balik lagi ke belakang.
Itu yang kita melihat perjalanan atau pertandingan pada waktu menghadapi Mali, terutama pada waktu set build up dari belakang, itu kurang begitu cepat atau kurang begitu efektif, teman-teman. Ya, itu terhenti kalau kita lihat di sisi Kadek Arel pada waktu pertama menguasai bola. Dan juga kami melihat dari ketiga back yang kita punya, itu Kadek Arel salah satu dari back Garuda Muda kita yang sering sekali melakukan blunder atau kesalahan. Salah koordinasi, kemudian pada waktu body shape, pada waktu menjaga pemain lawan itu sering sekali salah posisinya. Itu kalau menurut channel Koda Bola. Monggo kalau teman-teman ada pendapat yang lain, tulis di kolom komentar. Maka dari itu, di pertandingan perdana penentu ini, kita menempatkan Dion Marks, Muhammad Ferrari, dan Kakang untuk di lini pertahanan. Selanjutnya, di lini tengah akan diisi oleh Doni Tripamungkas, kemudian Rivaldo Pakpahan, Ivar Jenner, dan Raihan Hanan. Doni Tripamungkas sudah tidak perlu dilakukan lagi, ketenangannya, kedewasaannya di usia yang masih sangat muda, tapi dia menunjukkan kedewasaan pada waktu menguasai bola. Kapan waktunya passing, kapan waktunya dribbling, di usia yang sangat muda, kami melihat Doni Tripamungkas adalah pemain yang semestinya akan menjadi starting 11 di pertandingan penting nanti. Kemudian di lini tengah, center, itu akan ada diisi oleh Rivaldo Pakpahan dan Ivar Jenner. Ivar Jenner, kita sudah lihat pertandingan-pertandingan pada waktu menghadapi Mali, di mana kepemimpinan Ivar Jenner di lini tengah sebagai jenderal pengatur jalannya pertandingan begitu elegan, begitu stylish, kematangan, kedewasaan dia bermain ditunjukkan di atas lapangan. Jadi dia pada waktu ditekan, di pressing tim lawan itu tidak panik, teman-teman. Itu kita lihat kedewasaan Ivar Jenner. Kita tahu Ivar Jenner juga menjadi squad di tim senior. Jadi mungkin aura daripada kepercayaan diri itu tertular di tim Garuda Muda ini. Kemudian ditandemkan dengan harapan kita nanti akan ditandemkan oleh Rivaldo Pakpahan. Rivaldo Pakpahan, pemain muda dari Borneo ini. Kita tahu memiliki karakter sebagai destroyer, tapi dia juga kreatif, teman-teman. Gelandang yang satu ini memiliki progresif pergerakan itu lebih banyak ke depan juga. Jadi kita harapkan pergerakan-pergerakan kejutan dari Rivaldo Pakpahan di pertandingan melawan Filipina nanti akan dapat memberikan banyak peluang untuk lini depan kita. Selanjutnya ada Raihan Hanan. Kita tahu Raihan Hanan adalah pemain yang selalu diberikan kepercayaan oleh coach yang ada di Persija Jakarta. Masih muda, tapi selalu diberikan kepercayaan bermain di salah satu tim besar Liga Utama kita. Raihan Hanan punya skill, ngotot. Paling seneng kalau kita lihat Raihan Hanan itu selalu ngotot. Dia selalu nggak mau kalah pada waktu duel-duel di lini tengah permainan. Semoga Raihan Hanan bisa menampilkan permainan terbaiknya nanti beberapa saat lagi menghadapi Filipina. Kemudian di lini tengah, di depannya akan ada Rafael Strike, teman-teman. Dan di depannya sebagai ujung tombak kita ada Mauro Zylstra dan Hoki Caraka. Kita kenapa kok menempatkan Rafael Strike di tengah sebagai nomor 10 atau false nine mungkin pada waktu permainan nanti. Bisa fluid juga pergerakannya, bisa juga nanti tetap di 4-3-3. Cuma kita lihat pada waktu pertandingan terakhir melawan Mali, kita lihat Rafael Strike berbeda pada waktu dibawa di era Sintayong yang banyak bergerak di area kiri. Tapi pada waktu Coach Indra Safri, Rafael Strike kita lihat lebih banyak dijadikan penyerang lubang di area tengah. Jadi pergerakannya memang lebih sedikit lebih liar di area tengah, juga bisa memberikan umpan-umpan terobosan yang cukup membahayakan untuk Mauro Zylstra dan Hoki Caraka. Dan itu ternyata terkonfirmasi di salah satu podcast ternama di Indonesia, Sport 77, pada waktu podcast itu ada Mamat Al-Katiri dan Rafael Strike. Pada waktu ditanya sebenarnya posisi yang diinginkan Rafael Strike itu di mana? Kan sering sekali Rafael Strike itu juga
ditempatkan kadang di sebagai striker, target man, tapi juga kadang digeser ke posisi sayap. Dia menyampaikan, "Saya sebenarnya suka di posisi 10." Jadi ini mungkin salah satu impian atau keinginan Rafael Strijk yang diaminkan oleh Coach Indra Safri, yang kemungkinan besar nanti akan ditempatkan di posisi tersebut oleh Coach Indra Safri, karena kita melihat efektivitas pergerakan Rafael Strijk pada waktu melawan Mali di leg kedua itu sangat kelihatan teman-teman, sangat membahayakan dan mencetak gol di leg kedua pada waktu kita menghadapi Mali. Dan di lini depan kita percayakan kepada Mauro Zylstra dan Hoki Caraka. Mauro Zylstra lebih kita rekomendasikan untuk Coach Indra sebagai target man karena dia memiliki strength body yang cukup ideal. Kemudian kita lihat pada waktu terakhir leg kedua uji coba melawan Mali juga mencetak gol. Kita harapkan ketajaman Mauro Zylstra akan semakin terasa di pertandingan perdana dan penentu melawan Filipina nantinya. Kemudian ada Hoki Caraka. Teman-teman, ini memang kalau kita agak telaah lebih dalam ya, kenapa Hoki Caraka itu selalu masuk di tim nasional di era siapapun. Sintayong masuk, Gerald van de Burg juga masuk, Indra Safri juga masuk. Meskipun banyak sekali hujatan yang diarahkan ke Hoki Caraka karena permainannya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ambil sisi positifnya dari satu pemain ini, kenapa kok banyak pemain di beberapa uh, turnamen selalu memakai Hoki Caraka? Kalau kita lihat, memang Hoki Caraka ini memiliki salah satu pemain yang bisa menerjemahkan apa yang dimau pelatih. Jadi kadang pelatih itu menempatkan pemain yang mungkin kita sebagai kacamata sederhana pecinta sepak bola tidak memahami betul apa yang dimaksud. Kenapa kok Hoki Caraka lagi sih? Padahal kan masih banyak pemain. Tapi menurut pelatih, kenapa kok Hoki Caraka sering dipanggil? Karena dia bisa menerjemahkan apa yang dimau pelatih. Pressing di depan. Hoki Caraka ini kalau kita ngomongkan press di awal, di pertahanan lawan, itu dia paling semangat teman-teman. Kita lihat pressing man to man-nya, itu selalu ngotot. Selalu mengganggu lini pertahanan lawan. Dan kemungkinan nanti bisa membuka ruang untuk Mauro Zylstra melakukan penetrasi ke depan. Itu salah satu pandangan kami untuk Hoki Caraka, teman-teman. Jadi formasi prediksi kita dari tim channel Koda Bola adalah 3-4-1-2. Itu prediksi kita, yang tentunya nanti akan cair di atas lapangan. Peluang Indonesia menghadapi Filipina seharusnya 3 poin akan mudah untuk kita raih, meskipun dengan catatan yang pertama, kita tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan mendasar atau elementer yang sering kita lakukan, yaitu kesalahan passing. Kita main tenang saja. Kita main tenang di menit-menit awal, kita tunggu, kita lihat pergerakan dari tim Filipina. Kita tahu teman-teman, di pertandingan yang perdana antara Filipina melawan Myanmar, kita lihat memang dari sisi kualitas individu, mungkin Filipina tidak bisa dianggap remeh. Ada pemain diaspora di dalamnya. Tapi secara organisasi permainan masih belum begitu jalan teman-teman. Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan kelemahan dari tim Filipina ini. Nah, apabila kita bisa menenangkan pertandingan melawan Filipina dan kemudian menang juga melawan Myanmar, tentu ini akan meningkatkan kepercayaan diri tim Garuda Muda kita. Maka permainan tenang saja, kita banyak menunggu, jangan terlalu agresif terlebih dahulu, kita baca permainan lawan. Di saat nanti ada peluang-peluang dalam tanda kutip, kita mulai memahami, saya yakin Coach Indra akan mencoba untuk mendominasi permainan. Karena kunci daripada pertandingan malam nanti adalah pemenang pertarungan di lini tengah. Mereka Filipina selalu menang. Kemarin kalau kita lihat pada waktu pertandingan melawan Myanmar, selalu menang pada waktu second ball, perebutan bola kedua. Pemain-pemain mereka memiliki strong yang cukup bagus, body strong yang cukup bagus. Kita harap dengan adanya Doni Tripamungkas, Rivaldo Pakpahan, Ivar Jenner, dan Rehan Hanan bisa selalu menutup ruang bagi pemain-pemain lini tengah Filipina. Itu prediksi kita teman-teman. Jadi semoga harusnya kemenangan bisa kita raih
Meskipun kita harus benar-benar bekerja keras dan disiplin, tidak mudah memang, tapi kita yakin dengan kualitas permainan, dengan kualitas individu kita, harusnya kita bisa meraih 3 poin. Jangan lupa untuk subscribe teman-teman, untuk like, komen, dan share channel ini. Komen untuk beberapa susunan line up yang mungkin kurang cocok menurut teman-teman, bisa ditulis versi teman-teman seperti apa. Oke, terima kasih. Salam olahraga, salam kode bola.